Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan mengupas tuntas analisis pra-pertandingan besar Liga Super 1 yang udah Anda tunggu-tunggu pastinya. PSM Makassar yang menjamu Persija Jakarta. Betul sekali. Dan sumber kita hari ini dari laporan yang cukup mendalam ya, dari tribuntimur.com. Iya, ini kan laga pekan ke-6 musim 2025-2026. Mainnya di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Nah, misi kita kali ini yaitu, kita mau bedah nih, apa sih yang bikin pertemuan ini jadi krusial banget. Apalagi situasinya unik ya. Kedua tim ini datang dari kondisi yang, bertolak belakang banget di klasemen sementara. Nah, itu dia poinnya. Oke, kita langsung aja ya. Di satu sisi Anda punya PSM Makassar, Juku Eja. Ini tim yang lagi dalam situasi sulit banget. Ya, terdampar di dasar klasemen kan ya. Posisi 18, belum ada kemenangan satupun dari 5 pertandingan awal. Betul, jadi laporan tribuntimur.com ini menyoroti banget tekanan yang luar biasa buat mereka harus pecah telur di kandang sendiri. Ini udah bukan soal laga biasa lagi buat PSM. Udah soal harga diri ya, soal momentum juga. Gitu. Persis. Nah, terus di sudut lain ada Persija Jakarta, Macang Kemayoran. Ini justru kebalikannya. Lagi percaya diri banget. Iya, mereka nyaman di posisi kedua, belum terkalahkan sejauh ini. Dan yang menarik juga, tribuntimur.com ngingetin kita soal rekor tandang Persija di Parepare. Oh iya, itu penting. Mereka nggak pernah kalah kan di 2 kunjungan terakhir ke sana? Benar banget. Itu jelas nambah lapisan kepercayaan diri lah buat tim tamu. Jadi PSM ini butuh banget kemenangan pertama. Pelatihnya, Bernardo Tavares, itu dikutip bilang kalau timnya punya persiapan dan mental lebih baik. Katanya sih karena hasrat besar untuk menang. Ya, dukungan supporter di Parepare pasti jadi faktor X juga lah ya. Tapi pertanyaannya, hasrat aja cukup nggak ya? Apalagi kalau ritme permainan belum ketemu sepanjang musim ini. Itu yang agak riskan. Nah, itu dia. Hasrat itu kan bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Bisa bakar semangat, tapi bisa juga jadi beban. Tekanan harus menang di depan fans sendiri, apalagi setelah hasil buruk beruntun, itu bisa bikin main jadi tegang. Salah-salah sedikit, buyar. benar. Jadi artikel itu kayaknya ngasih sinyal kalau kemampuan PSM ngelola psikologis ini bakal nentuin banget ya. Iya banget. Kemenangan buat mereka itu bukan cuma soal 3 poin, tapi lebih ke validasi gitu. Validasi kalau mereka bisa keluar dari krisis ini. Suntikan moral lah pokoknya. Oke, nah kalau di kubu Persija gimana? Mauricio Souza, kata tribuntimur.com, dia nekenin buat jaga fokus. Nggak boleh anggap remeh lawan yang lagi terluka gitu ya. Iya, mereka pasti pengen lanjutin tren positifnya, jaga rekor tak terkalahkan, terus nempel di puncak. Jadi meskipun di atas kertas unggul, tetap hati-hati juga. Kalau menurut saya sih, strategi Persija kemungkinan besar bakal main lebih sabar ya di awal. Coba redam dulu gelombang serangan PSM yang mungkin meledak-ledak di awal karena semangat dan dukungan supporter. Masuk akal. Terus manfaatin celah gitu? Iya, laporan itu kan juga nyinggung kekuatan Persija di transisi cepat. Jadi mereka bakal nunggu PSM bikin kesalahan, mungkin karena frustrasi atau terlalu asik nyerang, langsung dihukum lewat serangan balik. Wah, ini klasik sih. Ujian mentalitas banget. Tim yang tertekan lawan tim yang lagi pede. Betul. Nah, ngomongin taktik nih. Katanya kan 2 pelatih ini diprediksi pakai formasi mirip ya. Iya, 4-2-3-1. Itu juga disebut di laporannya. Ini menarik sih karena bisa jadi pertarungan sengit banget nanti di lini tengah. Nah, itu dia. Kalau formasinya sama gini, duel di tengah jadi kunci banget. Siapa yang bisa menang bola kedua, siapa yang alirin bola lebih cepat ke depan. Siapa yang nguasain tengah lapangan, dia yang ngontrol permainan lah ya. Bisa jadi. Sumber kita juga nyorot potensi adu kreativitas antar gelandang serang nih. Oke, coba kita lihat pemain kuncinya deh. Di PSM ada Savio Roberto ya, playmaker yang diharapkan jadi sumber inspirasi serangan mereka. Terus duet back tengahnya, Yuran Fernandes sama Aloisio Suarez. Tugasnya berat banget ini pasti. Iya, ngeredam lini serang Persija yang lagi tajam. Terus ada harapan juga ke striker baru mereka, Abu Kamara. Katanya sih buat ngatasin masalah tumpulnya lini depan Juku Eja. PR besar buat Kamara tuh. Nah, kalau di Persija, sorotan utamanya jelas ke Maxwell. Oh iya, striker Brasil itu. Lagi on fire banget ya.
Udah 4 gol dari 5 laga, statistiknya juga disebut tuh di laporan. Gacor banget emang. Terus di belakang ada tembok kokoh, duet Jordi Amat sama Rizky Ridho. Udah pengalaman lah ya mereka. Dan jangan lupain peran Souza juga ya, di tengah Mauricio Souza yang pemain, dia kan jadi jangkar penting tuh buat jaga keseimbangan. Betul, biar nggak gampang kehilangan bola di area vital. Keseimbangan timnya terjaga. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, pertandingan ini tuh lebih dari sekedar duel papan bawah lawan papan atas ya. Jauh lebih dalam, ini cerita tentang TSM yang lagi nyali jati diri di tengah tekanan hebat lawan Persija yang berusaha jaga momentum juara. Ada narasi soal kebangkitan lawan kestabilan gitu ya. Menarik. Dan ini juga nunjukin gimana faktor non-teknis kayak psikologi, tekanan fans, rekor pertemuan, itu ngaruh banget di sepak bola level atas. Gimana tim khususnya PSM ini ngerespon situasi sulit, itu sering jadi pembeda hasil akhir. Betul sekali. Nah, sebagai penutup deep dive kita nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kita udah bahas tekanan ke PSM, rekor bagus Persija, tapi nih, dari semua yang kita gali dari tribuntimur.com, ada nggak sih elemen spesifik di luar dugaan? Maksudnya kayak detail kecil taktik dari Tavares gitu? Atau momen individu yang nggak terduga? Iya, persis. Sesuatu yang menurut Anda punya potensi paling besar buat membalikan semua prediksi dan jadi game changer di laga ini. Coba pikirin deh. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita langsung bahas laga seru nih, Super League 2025-2026, tuan rumah PSM Makassar, bakal ketemu Persija Jakarta di Stadion B.J. Habibie Parepare Minggu malam ini. Iya, betul. Dan sumber kita kali ini dari laporan tribuntimur.com ya? Yap, misinya jelas, kita mau bedah tuntas pertemuan dua tim yang nasibnya lagi beda banget ini. Apa aja sih yang perlu kamu perhatiin? Bener banget. Ini bukan laga biasa soalnya. Di satu sisi ada PSM Juko Eja. Mereka lagi terpuruk, posisi 18, dasar klasemen. Baru 3 poin dari 4 laga, belum menang sama sekali. Wah, berat ya. Putus asa banget pasti nyari kemenangan pertama. Nah, di sisi lain, Persija, Macan Kemayoran. Mantap di posisi 2. Udah ngumpulin 11 poin dari 5 pertandingan, dan yang penting, belum terkalahkan. Jomplang banget kan? Jomplang banget. PSM 3 seri, 1 kalah. Persija 3 menang, 2 seri. Cuma selisih 1 poin aja ya dari Borneo FC di Puncak. Iya, tipis. Kondisi gini jelas bikin PSM dalam posisi wajib menang ya, biar keluar dari zona degradasi. Pasti. Tapi ada gengsi juga kan pastinya? Iya dong. Mereka pasti pengen banget jadi yang pertama ngalahin Persija musim ini. Nah, itu dia. Tapi tekanannya nambah kalau kita lihat rekor pertemuan terakhir mereka di Parepare. Kayaknya Stadion B.J. Habibie udah nggak terlalu angker lagi buat Persija akhir-akhir ini. Oh iya? Gimana tuh rekornya? 2 kali main di sana terakhir, Persija selalu bisa curi poin. Musim lalu menang 3-2, itu pas ngerusak perayaan ulang tahun PSM ke-108 lagi. Ouch, sakit itu pasti. Iya, terus musim sebelumnya seri 1-1. Jadi ada semacam bayang-bayang gitu buat PSM. Menarik. Dengan rekor Persija yang lumayan oke di kandang PSM itu, perhatian pasti ke gimana PSM bakal respons, terutama ke pelatihnya Bernardo Tavares. Betul. Ada kritik nih dari legenda PSM, Sumirlan. Katanya strategi Tavares sudah mulai kebaca. Terus, kualitas pemain asing rekrutannya, yang katanya rekomendasi dia juga, dianggap, kurang nendang gitu. Iya, tekanannya besar banget buat Tavares sekarang. Laporan bilang dia dituntut menang, dan nggak cuma menang, tapi juga harus menyerang. Ini ujian buat taktik dia. Jadi pembuktian ya buat Tavares di laga ini. Banget. Kalau bener strateginya udah kebaca kayak kata Sumirlan, ya ngandelin semangat juang aja mungkin agak berat ya lawan tim rapi kayak Persija. Nah, di sisi Persija, pertahanan mereka nih yang jadi omongan. Baru kebobolan 3 gol dari 5 laga. Impresif banget itu. Laporan nyebutnya Rizky Ridho CS. Kelihatan banget peran kapten penting di belakang. Iya, Rizky Ridho ini pilar penting memang. Lini belakang Persija solid banget. Gimana kira-kira pertahanan sekuat itu ngadepin PSM yang kemungkinan bakal, ngotot nyerang habis-habisan? Kan didorong tuntutan menang plus supporter juga.
Kuncinya sih di ketenangan sama disiplin ya. Rizky Ridho sama teman-temannya di belakang harus bisa ngeredam agresivitas awal PSM. Jangan sampai kepancing main keras. Jaga struktur pertahanan solid mereka. Jadi kalau PSM terlalu asyik nyerang, Nah, justru itu. Bisa ada celah di belakang. Persija punya kualitas buat manfaatin serangan balik cepat. Ini bakal jadi adu determinasi PSM lawan organisasinya Persija. oke. Jadi di atas kertas Persija lebih diunggulkan ya. Performa lagi bagus, rekor tandang oke, pertahanan kuat. Secara logika ya, Faktor PSM kayak motivasi bangkit, terus energi dari supporter fanatik di Pare-Pare, itu kira-kira bisa jadi pembeda nggak? bisa jadi. Sumirlan kan nyaranin PSM main nyerang total dari awal, terus perbaiki finishing. Apa mungkin semangat Ewako itu, semangat pantang menyerah khas Makassar itu, bisa nutupin celah kualitas dan performa? Faktor non-teknis kayak gitu memang bisa jadi pemicu penting. Apalagi laga gengsi gini. Semangat Ewako bisa bikin pemain tampil lebih dari biasanya. Ngotot. Tapi Persija juga bukan tim kemarin sore kan? Betul. Mereka pengalaman. Tahu cara main di kandang lawan yang tekanannya tinggi. Pertanyaannya, semangat itu bisa dijaga 90 menit nggak? Terus, apa bisa diimbangin sama efektif di depan gawang? Itu kan yang disorot Sumirlan juga. Soal penyelesaian akhir. Iya juga ya. Jadi prediksinya gimana nih? Prediksinya sih tetap bakal ketat. Tensi tinggi, mungkin bakal banyak duel keras juga. Penuh gengsi lah pokoknya. Oke, jadi pertanyaan besarnya masih sama ya. Apa motivasi berlipat ganda sama dukungan supporter bisa bawa PSM menang perdana? Atau justru Persija yang tetap tenang, disiplin, dan lanjutin tren positif mereka di Pare-Pare. Nah ini sebagai penutup nih, coba kamu pikirin deh. Dengan kritik ke strategi Tavares, rekor kandang lawan PSG yang lagi nggak bagus, posisi di dasar klasemen, seberapa realistis kita ngarepin faktor non-teknis kayak semangat Ewako sama atmosfer stadion itu benar-benar bisa nutupin jarak performa yang kelihatan di atas kertas? Apa semangat aja cukup gitu buat bongkar pertahanan sekelas Rizky Ridho CS? Nah, itu jadi